Halo guys, kembali lagi bersama gua Pino Movies. BTW, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Pada kesempatan kali ini, Pino mau membahas atau mereview sebuah film yang rilis pada tahun 2022, mengisahkan seorang gadis remaja yang berubah menjadi GGS dan menebar teror di tengah kota. Film ini berjudul Viking Gulf. Oke lah, daripada kita menunggu lama-lama, mending kita langsung aja ke dalam videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like and subscribe aja. Juga dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Pino lainnya. Film di awal kita diceritakan adegan pada tahun 1050 yang dimana para Viking berangkat ke wilayah Normandia guna menjarah emas atau barang berharga lainnya. Dan di dalam sebuah biara, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang ketika mereka sedang menghancurkan pintu itu dengan macetenya, mereka tidak menemukan sekeping emas ataupun perak. Namun tanpa disangka, mereka malah melepaskan serigala terkutuk yang bersemayam di tempat tersebut. Di saat itu pula, mereka membawa serigala itu untuk pulang. Akan tetapi, mereka pun diserang oleh serigala itu hingga tewas seketika. Sementara itu, serigala pun melompat ke daratan dan memasuki hutan Nordik. Lalu scene berpindah ke masa sekarang, tepatnya di kota Nibo. Di sana kita diperlihatkan oleh seorang gadis yang bernama Tel bersama adanya yang bernama Jenny. Terlihat mereka sedang menonton siaran televisi sambil memakan seblak nuri level 5. Tak lama kemudian, ia mendapati sebuah pesan SMS dari temannya yang bernama Jonas yang hendak mengajaknya untuk ngaliwet di sebuah teluk bersama teman-temannya. Ketika ia bergegas indit, tibalah ibunya Tel yang bernama Liv. Lalu ibunya berkata, "Ai kamu mau kemana?" "Biasa mah, Besti ngajak ngaliwet deket Leuweung Cigangsa." Sesampainya ia di sana, ia pun menghampiri Jonas. Ini bemenguknya. Terlihat mereka sedang pesta baok cap kuci Inggris bersama teman-temannya. Lalu salah satu teman mereka yang bernama Elin mengajak Jonas untuk berbicara empat mata. Saat Tel ditinggal sendirian, ia pun berniat untuk keliling di sekitar teluk daripada harus mendengarkan babacrek dari teman-temannya yang sudah ngelantur itu. Di malam harinya saat Tel sedang berjalan-jalan di sekitar teluk, secara tidak sengaja ia melihat Jonas dan Elin yang sedang berada di tengah leuweung. Lalu apa yang terjadi? Tanpa diduga, nampaknya mereka telah diserang oleh sesuatu. Tel yang melihat hal itu pun segera menolong mereka. Akan tetapi ya, Tel pun terluka di bagian bahunya yang akan tetapi Elin ditarik oleh makhluk misterius yang ada di dalam hutan. Beberapa saat kemudian tibalah petugas keamanan guna melakukan investigasi. Diketahui seorang yang bernama Liv adalah kepala anggota dari kepolisian sehingga rekannya mengatakan kepada Liv jika kematian dari Elin disaksikan langsung oleh putrinya. Di saat Liv menanyakan apa yang terjadi di tempat itu, Tel pun tidak bisa menjelaskan lantaran ia begitu syok saat melihat kematian temannya secara langsung. Saat melakukan pencarian terhadap Elin, tanpa diduga mereka malah mendapati satu buah unit kuku binatang. Di keesokan harinya, pihak kepolisian mendatangi sekolah Tel guna melakukan investigasi terhadap setiap murid yang ada di sana, termasuk Jonas dan Tel. Ketika sesi wawancara, Tel hanya berkata jika Elin tiba-tiba saja bersimpah darah dan ditarik oleh sesuatu dari dalam hutan. Ia juga menjelaskan bahwa malam itu begitu gelap sehingga ia tidak mengetahui apa yang telah menarik temannya itu. Pada malam harinya, Liv yang penasaran pun mencari sebuah informasi pada Om Google yang dimana kuku yang ia dapatkan itu adalah sebuah kuku serigala. Namun tampak begitu besar dari seekor serigala normal lainnya. Di keesokan harinya, Liv mendapatkan sebuah informasi oleh rekan kepolisiannya yang menyatakan bahwa mayat Elin telah ditemukan. Mendengar kabar tersebut, ia pun segera meluncur ke rumah sakit.
Sesampainya ia di sana, pihak otopsi menjelaskan jika ada bekas gigitan dan cakaran yang amat besar di sekitar tubuhnya. Ia pun menyuruh kepada Liv untuk menghubungi seorang pakar hewan predator yang ada di Norwegia. Di keesokan harinya, rekan kerja Liv yang mendatangi seorang ahli pakar hewan yang bernama William guna menjelaskan ada sebuah penyerangan seekor binatang buas hingga menewaskan remaja setempat, dan menurut pihak kepolisian, remaja itu tewas akibat diterkam oleh serigala. William yang mendengar hal itu pun tertarik untuk mencari informasi serigala macam apa yang menyerang manusia. Ketika di kantor kepolisian, Liv kedatangan seorang pria parubaya yang bernama Lars. Dan maksud ia mendatangi Liv untuk memberitahu jika ada manusia serigala yang berkeliaran di sekitaran teluk. Liv yang mendengar hal itu pun tak percaya mitos dan mengabaikan pria tersebut. Di saat pria itu hendak pergi, ia memberikan satu buah pelor perak guna melawan manusia serigala itu jika ia berubah pikiran. Sementara itu, Tel yang terlihat sedang bareng lebok dengan Jonas sambil membahas perihal kematian Elin yang dimana keduanya merasa bersalah lantaran tidak segera menolong Elin saat kejadian. Setelah mengobrol cukup lama, Tel pun hendak pulang ke rumah, namun ia dihadang oleh teman-temannya Jonas yang mengejek luka di bahunya. Tel yang mendengar hal itu pun malu dan segera pergi meninggalkan mereka. Sesampainya ia di rumah, ia pun dihampiri oleh ibunya yang menanyakan luka pada bahunya Tel. Akan tetapi Tel hanya menjelaskan bahwa ia baik-baik saja. Di keesokan harinya, William yang sedang mengotopsi mayat Elin menemukan sebuah fakta baru yang dimana bekas luka cakaran pada tubuh Elin akibat dari seekor serigala. Akan tetapi ia pun berpendapat jika luka dalam yang dialami oleh Elin bukanlah seekor serigala yang berukuran normal. Mendengar kabar tersebut, Liv dan rekannya pun segera melakukan pemburuan. Di sore harinya, Liv dan rekannya pun melakukan kerjasama dengan sekelompok pemburu yang menjadi penyebab tewasnya Elin. Di saat di dalam hutan, mereka pun terkejut ketika mereka melihat ada sebuah jasad tanpa hulu yang dimana jasad tersebut nampak seperti diserang oleh binatang buas. Liv yang melihat hal itu pun menyuruh kepada sebagian kelompok pemburu untuk menjaga jasad itu, sedangkan ia akan melanjutkan pemburuan. Di tengah perjalanan mereka pun menemukan sebuah goa yang tertutup oleh pohon-pohon lebat. Ketika Liv memasuki goa tersebut, apa yang terjadi? Ya, rupanya ia menemukan sebuah hulu manusia tanpa badan. Sementara itu, dua orang yang ditugaskan menjaga mayat tadi mendengarkan suara aneh dalam lubang. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, dua pemburu itu telah diserang oleh sesuatu. Mereka yang mendengar teriakan dari temannya sontak bersiaga dengan bedilnya. Akan tetapi ya, pada akhirnya sosok manusia serigala itu pun menampakkan dirinya dan menghabisi seluruh kelompok pemburu yang lain. Di saat posisi yang terdesak, Liv pun menggunakan pelor peraknya yang diberikan oleh Lars, lalu menembaknya hingga tewas seketika. Setelah kejadian itu, Liv pun tiba-tiba saja sudah berada di rumah sakit dan melihat temannya yang sudah terbaring koma akibat luka gigitan yang sangat serius. Keesokan harinya, saat Liv mengunjungi William, tanpa diduga ia mendapatkan sebuah kabar mengejutkan di mana serigala tersebut tewas akibat peluru perak yang diberikan oleh Lars. William juga menjelaskan bahwa peluru timah yang mengenai pejit dari serigala itu tidak dapat melumpuhkannya. Mendengar perkataan tersebut, Liv pun akhirnya percaya bahwa peluru itu dapat melumpuhkan serigala itu.
Di sore harinya, Lip yang hendak mengunjungi tempat kediaman Lars guna mencari tahu beberapa informasi tentang manusia serigala. Ia pun langsung diberikan ucapan selamat lantaran berhasil menghabisi manusia serigala itu. Lars pun menjelaskan jika manusia serigala yang telah ia bunuh sudah berusia sangat tua dan memberitahu bahwasanya awal dari kemunculan manusia serigala itu dibawa oleh para Viking, yang dimana setiap orang yang telah digigit atau dicakar serigala itu dalam bulan purnama, tiba-tiba orang itu akan berubah sepenuhnya menjadi manusia serigala. Lip yang mendengar hal itu pun khawatir jika anaknya telah dicakar oleh manusia serigala tersebut. Di malam harinya, Tel terlihat sedang berduaan bersama Jonas di atas bukit. Dalam perbincangan mereka, Jonas ditelepon oleh orang tuanya yang menanyakan keberadaannya. Kemudian Jonas pun menjelaskan jika ia iseng keluar untuk mencari udara segar. Lalu apa yang terjadi? Ya, saat bulan purnama tiba, Tel pun mulai berubah menjadi manusia serigala dan menyerang Jonas hingga tewas seketika. Di pagi harinya, Tel pun terbangun dan sudah mendapati jika dirinya tertidur di gudang rumahnya. Tidak hanya itu, di saat Tel bercermin, ia pun mendapati jika bentuk wajahnya sudah mulai berubah disertai rahang pada giginya yang sudah mulai seperti serigala. Di sisi lain, Liv dan William yang sedang melakukan investigasi terhadap jasad Jonas, William pun berkata jika bekas luka yang ada pada jasad Jonas kini lebih kecil daripada sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, tibalah Tel yang menyaksikan jasad dari Jonas yang sedang dievakuasi. Lalu ia pun berinisiatif untuk pergi dari kota itu tanpa memberitahukan ibunya. Sementara itu, Lars hendak mengunjungi rekan Lip yang saat ini sedang mengalami koma. Ketika membuka perban yang ada di dalam pung rekan Lip tersebut, ia pun dengan terpaksa mencabut selang oksigen terhadapnya. Karena ia sadar jika rekannya dibiarkan seperti itu, suatu saat rekannya Lip akan berubah menjadi manusia serigala. Di malam harinya, saat Tel menaiki bus antar kota Nibo dan Oslo guna kabur dari rumahnya. Di tengah perjalanan, Tel pun melihat sebuah bulan purnama yang sontak hal itu membuat Tel ngagibrig seketika. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, Tel berubah menjadi manusia serigala seutuhnya, sehingga ia pun menghabisi semua penumpang yang ada di dalam bus tersebut. Di waktu yang bersamaan, tibalah Lip yang hendak memeriksa keadaan bis itu. Saat di dalam bus, Lip menemukan satu buah arloji milik Tel yang dimana pada saat itu ia pun menyadari jika penyebab kekacauan itu disebabkan oleh putrinya. Tak lama kemudian, William yang hendak membantu Liv untuk mencari keberadaan putrinya. Sementara itu, Tel yang sedang haus akan darah mengunjungi rumahnya untuk menghabisi Jenny. Namun tanpa disangka, meskipun ia sudah menjadi manusia serigala seutuhnya, ia pun masih memiliki ingatan jika Jenny merupakan adiknya. Dalam posisi yang terdesak, tibalah si ayah yang menggablok sirahnya dan menyetrum Tel hingga terkena stun beberapa saat. Sontak kesempatan itu digunakan untuk kabur dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan mereka, si ayah merasa jika lengannya terkena gigitan dari Tel, sehingga hal itu pun membuat si ayah oleng dan menabrak pembatas jalan yang terletak depan kafe Lambadong. Orang-orang yang menyaksikan mereka kecelakaan pun segera menolong Jenny dan ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Tanpa diduga, Tel langsung menerkam salah satu orang yang hendak menyelamatkan Jenny dan mulai menghabisi warga yang ada di sana. Setelah menghabisi orang-orang yang ada di sana, Jenny pun berniat untuk menenangkan kakaknya. Akan tetapi, Liv tiba-tiba saja datang bersama William dan langsung menembaknya dengan obat bius.
Di saat Lip dan William menahan pintu agar Tel tidak bisa masuk, tanpa disangka tibalah Lars yang datang menabrak Tel dengan mobilnya. Sialnya, hal itu bukannya membuat Tel tewas, malah membuatnya menjadi ripuh dan diserang oleh Tel. Setelah Lars modar, Tel pun menyerang Lip yang kemudian ia menahan serangan itu menggunakan tangannya. Jenny yang melihat hal itu pun menggunakan kesempatan ini untuk membius Tel yang pada akhirnya Tel pun teler seketika. Keesokan harinya, Lip mengunjungi laboratorium William guna menjenguk Tel untuk terakhir kalinya. Karena ia sadar jika Tel dibiarkan akan ada banyak nyawa yang hilang dibuatnya. Lalu Lip pun membunuhnya dengan menggunakan pelor perak terakhir yang ia miliki. Setelah membunuh Tel, ia pun pulang dengan berberat hati dan meletakkan pelor perak itu tepat di kamar Tel. Lalu film pun sudah berakhir. Oke guys, segitu aja pembahasan film gua kali ini. Tidak ada penjelasan apakah Lip yang tergigit akan berubah menjadi seekor stepmom wolf. Saya pun tidak tahu pasti. Oke guys, gua Adan pamit dulu. See you next time. Bye bye.